Salam sejahtera. Selamat siang, Bu. Oh, siang, di sini masih pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Yang nggak ada yang sakit ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS secara daring, dan saya lihat Iya, Bu, lengkap, Bu. lengkap semua. Kalau kemarin kan Luis nggak masuk ya. Kalau hari ini kayaknya Luis sudah bisa masuk, jadi untuk pembelajaran kali ini. Kemarin belum masuk, sakit. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah lengkap semuanya, nggak ada yang nggak masuk. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran seperti biasa akan kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk yang memimpin doanya siapa giliran hari ini? Kayaknya Hairiyah ya. Silakan Hairiyah. Dengaran suaranya Hairiyah. Pelajaran, marilah kita Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ada yang masih ingat nggak? Ada, Bu. Julia? Mobilitas itu kan pergerakan, Bu. Ya. Saya ingat pengertiannya aja, Bu. Ya, Mobilitas itu suatu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, betul. Kemudian yang kedua itu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas secara rinci. Ada dua bentuk dari mobilitas sosial. Ada yang ingat? Coba si Sonia, masih ingat pelajaran minggu kemarin, dua bentuk dari mobilitas sosial itu apa? Silakan Justinus. Bu. Justinus ada nggak? Yang masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Apa bentuk dua minggu kemarin sudah dijelaskan? Apa aja itu? Lupa juga. Minta maaf, Bu. Seingat saya yang kemarin bentuk mobilitas sosial itu yaitu mobilitas vertikal dengan horizontal, Bu. Iya, benar, horizontal. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk ke faktor-faktor dari mobilitas itu sendiri. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Sebelum masuk ke materinya, kalian silahkan dulu lihat video yang sudah Ibu bagikan linknya di WhatsApp. Kan Ibu tampilkan sekilas untuk videonya. Silahkan kalian untuk mengamati video ini dulu. Pan pun kembali bergairah. Demikian juga dengan Pak Neih dan Ibu Dahlia. Mereka kembali harus berkemas untuk mengais Rizki kisah. Buat mereka, harapan masih tetap tersisa selama masih mau berusaha. Kerjaan. Sudah kalian melihat videonya tadi kan? Sudah, Bu. Kegiatan selanjutnya kalian silahkan lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp-nya. Jadi nanti kalian ada disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan video yang sudah diamati itu. Ini akan Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. Ya, sudah, Bu. Jadi untuk menjawab LKPD ini ada langkahnya, yaitu kalian bentuk kelompok 3, karena di sini kan ada 8 orang, jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang dan untuk kelompok 3-nya nanti cuma 2 orang. Nah, di sini Ibu sudah membagikan untuk kelompoknya. Jadi kalian bisa catat ya nama-nama anggota kelompok kalian sendiri. Untuk kelompok pertama itu Justinus, Hairiyah, dan Sonyata. Kemudian untuk kelompok 2-nya Dedi, Ervin, dan Saidah. Yang ketiga kelompoknya yaitu Luis dan Yulia. Sudah dicatat anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah. Kemudian tugasnya ini dibagi juga supaya mempersingkat waktu. Jadi nanti kelompok pertama itu tugasnya ini, untuk mengamati video dan kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan. Jadi ada bedanya, yang kelompok 1 video, kelompok 2 mengamati gambar 1, dan kelompok 3 mengamati gambar 2.
Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan pertanyaannya, baru nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Silakan Yulia. Ya, jadi mengapa gambar itu termasuk ke faktor penghambat? Itu gambarnya kan ada kayak orang demo gitu ya. Orang demo itu kan salah satu biasanya karena ada perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan. Jadi itu termasuk ke dalam penghambat mobilitas, penghambat pergerakan karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pengaruh-pengaruh sosial lainnya yang membuat ditambah lagi mungkin ada lagi faktor lainnya termasuk diskriminasi dan lain segala macam, akhirnya membuat pergerakan atau perubahan-perubahan itu menjadi terhambat. Itu Bu, menurut kelompok 3 Bu, mungkin Pak si Luis bisa lebih menambahkan. Kelompok 3, Yulia sama Luis. Mungkin mana Luis? Oh, hilang ya? Luis. Nah, terima kasih atas hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3-nya. Nah, kemudian kita akan masuk untuk memperjelas materi pada hari ini. Kalian silahkan lihat media PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya. Silahkan buka dulu. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan. Kelihatan sudah kan medianya? Sudah. Ini kita akan membahas tentang pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor struktural, kemudian faktor individu. Ini Bu singkat aja ya menayangkannya karena waktunya sudah mepet. Yang pertama itu ada faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi yang disebutkan sama Justinus tadi kan, berarti termasuk dalam faktor ekonomi. Kemudian ada faktor sosial, faktor politik, dan yang terakhir faktor dalam kemudahan dalam akses pendidikan. Itu merupakan faktor-faktor dalam pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang kedua yaitu faktor penghambat dari mobilitas sosial. Ada 2 faktor penghambatnya, yaitu kemiskinan dan juga diskriminasi. Nah, itu untuk faktor penghambatnya. Masuk keluar dulu dari sini ya. Kita membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dulu materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi faktor untuk mobilitas itu ada 2, ada faktor penghambat, ada faktor pendorongnya. Jadi faktor yang saya simak tadi untuk faktor pendorongnya itu ada faktor struktural atau pekerjaan, ada faktor individu, ada faktor situasi politik, sosial, dan sosial budaya, ekonomi, dan penduduk. Kalau untuk penghambatnya itu ada faktor perbedaan kepentingan, kemiskinan, ras, agama, sosial yang kuat, perbedaan sosial yang kuat, dan perbedaan jenis kelamin, itu faktor penghambat. Kemudian faktor diskriminasi juga Bu. Itu Bu menurut saya. Nah, terima kasih Yulia atas kesimpulan yang sudah diberikan. Tahap evaluasi, kalian silahkan nanti menjawab ada 2 soal esai yang Ibu berikan. Sudah Ibu share untuk evaluasinya di WhatsApp. Nah, untuk evaluasi Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk menjawab soal esai tersebut. Dan silakan jawabannya dikirim langsung ke WhatsApp pribadi. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi Ibu harapkan kalian untuk minggu depan persiapkan dulu materi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu. Silakan untuk Luis memimpin doanya. Kesadaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Kami bertemu pada kesempatan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan